Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Es Ginting Official, sudah lama sekali ya kita tidak jumpa. Setelah melanglang buana ngamen dari sana kemari, akhirnya saya harus menjumpai para sobat sekalian. Tentu yang akan kita bahas adalah situasi politik terkini. Saat ini tentu saja orang sedang menunggu susunan kabinet yang akan dibahas nanti setelah pelantikan pijakan kabinet. Apa sih pijakan kabinet? Nah, sambil ditemani kopi dan pisang goreng, pagi ini rasanya akan terasa lebih segar dan nikmat. Saya ngopi dulu ya. Ya, sobat, pijakan kabinet ini pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1957, tepatnya pada April 1957 hingga Juli 1959. Jadi umurnya juga hanya sekitar 2 tahunan. Kita tahu di era Presiden Soekarno berkuasa sejak 1945 hingga 1967 itu tercatat ada 27 kali terjadi pergantian kabinet. Nah, terakhir misalnya ada kabinet Juanda yang sering disebut juga kabinet karya. Inilah pijakan kabinet. Mungkin pemirsa perlu juga saya ingatkan bahwa kabinet pertama kita ada kabinet presidensil hanya berumur tidak sampai 1 tahun. Itu tahun 45, hanya setahun, kurang lebih malah. Kemudian ada kabinet Syahrir 1, kabinet Syahrir 2, kabinet Syahrir 3. Itu sejak 45 sampai 47. Juga kabinet Amir Syarifuddin 1, kabinet Amir Syarifuddin 2, kabinet Darurat, kabinet Hatta 1, kabinet Hatta 2, kabinet RIS Republik Indonesia Serikat, kabinet Susanto, kabinet Halim, kabinet Nasir, kabinet Sukirman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo 1, Burhanuddin Haraha, Ali Sastro Amijoyo 2, baru akhirnya kabinet Juanda pada 57-59. Menarik teman-teman, bicara kabinet tentu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan pemerintahan suatu negara, termasuk di Indonesia. Kabinet ini adalah kumpulan para menteri yang akan membantu tugas-tugas presiden dan wakil presiden. Nah, kabinet Juanda atau kabinet karya yang disebut sebagai zakon kabinet ini adalah kabinet darurat ekstra parlementer. Jadi, di tengah banyaknya partai politik itu, maka tidak tergantung dari kursi-kursi di parlemen, tapi yang difokuskan adalah para ahli. Jadi tidak harus sesuai dengan kursi di kabinet. Nah, ini penting teman-teman, karena pada saat itu Soekarno merasa resah bahwa sistem pemerintahan kita era itu lebih menonjol sistem parlementer. Padahal sistem pemerintahan kita sesungguhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sistem presidensial. Maka kabinet zakon kabinet ini darurat ekstra parlementer tidak mesti harus dari partai politik, karena gontok-gontokan tadi sampai dari tahun 45 sampai 57. Nah, salah satu tugas dari zakon kabinet adalah membentuk Dewan Nasional. Nah, Dewan Nasional ini dipimpin oleh Presiden Soekarno untuk membereskan segala urusan, termasuk antara lain menangani pergolakan di Papua, Irian Barat pada saat itu. Nah, kabinet zakon kabinet yang diharapkan terjadi pada masa pemerintahan Prabowo Subianto nanti ini tentu menarik. Kalau berbicara tentang undang-undang Kementerian Negara, jumlahnya sesungguhnya hanya sekitar 34, tapi ramai dibicarakan kemungkinannya sampai 44 menteri, pos menteri. Maka kalau kita membuat perbandingan dengan sejumlah negara, misalnya Amerika Serikat, hanya sekitar 15 kementerian aja. Negara sebesar itu cuma 15 menteri. Jadi konsentrasi efisien gitu ya, efektif dan efisien. Rusia juga hanya sekitar 21 pos kementerian. Nah, sementara India sekitar 53 sampai 55. Nah, Indonesia mau menganut yang seperti apa? Nah, kalau berbicara kursi di parlemen, sesungguhnya hanya ada
8 partai politik yang lolos ke Senayan. Karena itu menurut saya, kalau memang ingin menciptakan second kabinet, maka Prabowo harus berani tegas, tidak didikte oleh partai politik. Misalnya, partai politik ditempatkan 14 pos menteri untuk partai politik, 20-nya untuk kalangan profesional, termasuk bisa untuk militer, polisi, akademisi, dan para profesional lainnya. Nah, 14 menteri itu tentu saja misalnya Gerindra cukup 3 kursi, Golkar 2 kursi, lalu kalau PDIP juga ditarik ke dalam kabinet bisa cukup 2 kursi saja, dan selebihnya 1 kursi. Ini konsekuensi, dan itu pun menjadi hak prerogatif presiden, walaupun dari partai politik, tapi dicari yang profesional, bukan hanya sekadar perwakilan tapi tidak mengetahui sesuai dengan bidangnya. Nah, ini memang tantangan bagi Prabowo Subianto, apakah dia akan membagi-bagi kekuasaan atau memang ingin membentuk kabinet profesional. Kita tunggu saja supaya kabinet, second kabinet yang diharapkan pada pemerintahan Prabowo Subianto itu mirip seperti era Juanda, di mana fokusnya adalah, kalau era Prabowo katanya fokus pada penindakan korupsi, juga kesejahteraan rakyat, maka salah satu kuncinya adalah stabilitas politik. Nah, ini harus bisa mengendalikan partai politik. Jangan kemudian semuanya ingin masuk ke dalam pemerintahan, tapi akibatnya adalah pemborosan. Ini yang harus kita ingatkan juga kepada Presiden Prabowo. Buatlah second kabinet profesional, bukan sekedar bagi-bagi kursi. Saya kira itu saja obrolan kita di pagi ini. Terima kasih. Salam.